Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran mengenai akidah akhlak. Namun pada masa pandemi hari ini yang kita lalui, sangatlah banyak kesulitan yang dihadapi oleh para peserta didik, baik itu siswa SMP, SD, MTS, SMA dan sebagainya. Itu sangat kesulitan dalam menghadapi melakukan pembelajaran dalam masa pandemi ini. Namun dengan adanya teknologi yang sangat canggih pada masa ini, maka banyaklah cara yang digunakan, media yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran baik di jenjang SD, SMP, dan sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak dengan metode daring. Pertama, akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hul. Apa artinya? Yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Nah, dari akhlak tersebut berarti tabiat. Tabiat itu watak seseorang. Watak seseorang bisa menjadi yang baik dan bisa juga buruk. Itu tergantung bagaimana yang dia lakukan dan bagaimana sikap dirinya itu sendiri. Jadi pengertian akhlak menurut lugot itu, menurut bahasa, sangatlah umum, universal, jadi global. Jadi akhlak dalam secara umum tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Nah, kebiasaan seorang itu bisa disebut akhlak. Kelakuan seorang, tingkah laku, bagaimana kelakuan dia dalam sehari-hari seseorang tersebut, itu merupakan akhlak menurut bahasa. Sedangkan akhlak menurut istilah yang dimaksud di sini apa? Yaitu sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Nah, jadi sifat itu berarti yang timbul dari dalam diri seseorang, yang tertanamnya itu di dalam, bukan di luar. Di dalam apa? Yaitu dalam diri seseorang. Nah, setelah adanya sikap yang tertanam dalam itu, maka tingkah laku, kebiasaan akan menimbulkan apa yang tertanam dalam dirinya. Makanya dengan adanya akhlak yang tertanam dalam diri seseorang, kalau akhlaknya itu baik, kalau akhlaknya itu sangat baik ataupun bagus, maka itu tergantung di dalam dirinya seseorang. Maka dari itu akhlak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak mahmudah. Apa akhlak mahmudah? Yaitu tingkah laku yang terpuji, yang merupakan tanda kesempurnaan iman seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seperti halnya pemaaf, ta'awun, saling tolong-menolong, sopan santun. Seperti halnya teman-teman kita menghina kita, menyepelekan kita. Nah, kita itu harus bisa memaafkan orang lain. Kenapa? Karena memaafkan orang lain
memiliki jiwa pemaaf merupakan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, yang ada dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua di antara akhlak mahmudah itu yaitu mahmudah itu yaitu tolong menolong. Tolong menolong itu saling membantu. Jika ada teman kita yang tidak punya uang, yang tidak punya baju, yang tidak punya celana, kita kalau punya, kalau bisa, kalau mampu, bantu orang tersebut sekemampuan kita. Itulah di antara akhlak mahmudah. Yang kedua, akhlak madmumah. Apa? Akhlak madmumah ialah perangai atau tingkah laku yang tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Nah, dari pengertian tersebut kita pahami tingkah laku yang ada pada diri manusia yang sangat cenderung pada kelakuan yang tidak menyenangkan orang lain. Dalam artian kelakuan seseorang tersebut tidak baik, tidak disenangi oleh orang lain. Seperti halnya apa? Seperti halnya pemarah, sombong, egois, dan banyak lagi begitu. Jika ada teman kita yang sombong, jika ada seorang teman kita yang pemarah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim yang baik harus bisa melawan ataupun menghindar dari akhlak madmumah tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Yang pertama dari mengenai akhlak, macam-macam akhlak, ada akhlak madmumah dan akhlak mahmudah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir, sehingga kita dapat berkumpul lagi, bermuajahah, belajar di kelas seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.